Pengertian sejarah secara bahasa. Secara bahasa diartikan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, sejarah juga dapat dimaknai sebagai asal-usul keturunan atau silsilah. Secara istilah, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kehidupan. Dalam konteks masa lalu, kata syajaratun mengacu pada pohon silsilah, yaitu asal-usul atau keturunan seseorang. Nah, sejarah dapat diartikan sebagai studi tentang masa lalu yang mempelajari peristiwa, perkembangan, dan perubahan masyarakat. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Sidi Ghazalbah. Sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta dengan tafsiran yang memberi pengertian dan pemahaman tentang sesuatu yang berlaku. Kedua, menurut Sartono Kartodirjo, yang dimana sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Nah, sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang sesuatu yang berlaku. Menurut K. Haji Masud Arifin bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa, proses, dan perkembangan dalam konteks waktu dan ruang. Keempat, yaitu menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang peradaban dunia, umat manusia atau masyarakat, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Yang terakhir yaitu Ruslan Abdul Ghani, yang dimana sejarah adalah ilmu yang diibaratkan dengan penglihatan 3 dimensi, yaitu masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kondisi sosial politik bangsa Arab sebelum Islam atau sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab berada dalam keadaan yang sangat beragam. Dalam kondisi sosial, masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku yang hidup secara nomaden dan agraris. Mereka memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan banyak terlibat dalam perdagangan. Selain itu, terdapat perbedaan kelas sosial yang sangat mencolok. Dalam kondisi politik, sistem pemerintahan bersifat tribal, di mana setiap suku memiliki pemimpin sendiri. Tidak ada kesatuan politik yang kuat dan sering terjadi konflik antar suku. Mekah sebagai pusat perdagangan dan tempat suci memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat efektif. Beberapa kemajuan yang dicapai meliputi ekspansi wilayah, di mana di bawah kepemimpinannya wilayah Islam meluas mencakup Persia, Mesopotamia, dan sebagian besar wilayah Syam. Administrasi. Umar membentuk sistem administrasi yang terstruktur, termasuk pembentukan provinsi dan pengangkatan gubernur. Keadilan sosial. Ia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk sistem pajak yang adil. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin adalah konflik antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Latar belakangnya meliputi pertikaian politik. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman, terjadi ketegangan antara pendukung Ali dan Muawiyah yang merupakan gubernur Syam dan salah satu anggota keluarga Utsman. Muawiyah menuntut pertanggungjawaban Ali atas pembunuhan Utsman yang menciptakan ketegangan lebih lanjut. Nah, perang ini mencerminkan perpecahan umat Islam yang berujung pada pembentukan dua kelompok utama, yaitu Sunni dan Syiah. Perbedaan kebijakan politik pada dinasti Umayyah di Damaskus dan di masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah, kebijakannya yaitu menekankan pada ekspansi wilayah
dan penguasaan politik dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas wilayah. Sikapnya terhadap non-Arab cenderung diskriminatif terhadap non-Arab yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Nah, dinasti Abbasiyah. Kebijakan dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pembangunan budaya dan ilmu pengetahuan serta integrasi masyarakat non-Arab ke dalam administrasi. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Sikap terhadap non-Arab. Dinasti Abbasiyah lebih inklusif atau memperbolehkan partisipasi non-Arab dalam pemerintahan yang mendorong keagamaan, budaya, dan kemajuan ilmiah.